Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 1, pembelajaran kedua. Ustazah harapkan kalian dapat memahami isi dongeng dengan cermat. Yang kedua, dapat memahami sikap kebersamaan terhadap teman. Tujuan pembelajaran yang ketiga, kalian dapat mengelompokkan jenis karakteristik siswa dan yang nomor 4, dapat memahami perbedaan karakteristik individu di sekolah. Nah, ini gambar apa ya? Ini adalah gambar dongeng tentang kancil dan buaya. Kalau ini gambar tikus dan ular. Jadi ini tentang dongeng tikus dan dongeng ular. Tikus dan ular. Dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi. Kalau fabel adalah cerita yang menggambarkan watak manusia yang diperankan oleh tokoh hewan. Seperti ini tadi ya, ini adalah fabel tentang tikus dan ular. Ini dongeng fabel tentang kancil dan buaya. Tokoh adalah pelaku dalam cerita, yaitu hewan. Jadi di dalam fabel terdapat tokoh. Tokoh di dalam fabel tentunya hewan. Kemudian ada watak. Watak adalah sifat dari masing-masing pelaku cerita kehidupan. Di dalam dongeng ada sebuah amanat anak-anak atau pesan, yaitu perbuatan-perbuatan baik dalam cerita yang dapat kita jadikan contoh. Nah, ayo kita membaca dongeng fabel di bawah ini. Dengarkan dongeng yang akan Ustazah sampaikan ya, yaitu tentang ular dan tikus. Judul dongeng fabel kali ini yaitu Kecerdikan Menumbuhkan Kebaikan. Di sebuah gurun pasir, hiduplah ular dan tikus pasir. Sebenarnya sang ular sangat ingin memangsa tikus, sedangkan tikus berusaha mencari akal agar ular tidak lagi berniat memangsanya. Saat itu sang ular sangat lapar, padahal ia sedang tidak mempunyai sedikit pun makanan. Sedangkan tikus yang berada tidak jauh dari sang ular sedang asyik melahap makanannya. Sang ular merasa tidak senang melihat kelakuan tikus. Ular, dengarkan ucapanku wahai tikus yang angkuh. Aku pasti akan mendapatkan tubuhmu yang mungil dan lezat itu. Hai ular, berusaha dan bekerjalah. Jangan hanya berani mengancam. Kalau hanya mengancam, seekor semut pun bisa. Sang ular sangat marah mendengar ejekan tikus. Ia lalu kembali ke sarangnya dengan perut yang lapar. Sedangkan tikus masih lahap dengan makanannya. Waktu terus berjalan, tetapi ular tidak juga menemukan makanan. Ia juga enggan untuk keluar dari sarangnya. Sementara itu, tikus sudah lelap dalam sarangnya. Ular yang masih dalam keadaan lapar segera mengendap-endap mendekati sarang tikus meski ia masih sangat kesal terhadap tikus. Dan kini ular telah berada di sisi tikus yang sedang tidur pulas. Hei tikus, aku sudah berada di sebelahmu dan siap untuk menyantapmu. Tikus segera terbangun dari tidurnya. Sambil berpura-pura menguap, ia mulai memutar otak agar bisa lolos dari cengkraman sang ular. Tunggu dulu ular sahabatku, kalau kau ingin memakanku, kau harus berpikir dulu. Kita hanya berdua di sini, tidak ada hewan lain. Jika kau memakanku, maka kau akan sendiri. Kau tidak akan mempunyai teman yang dapat kau ajak mencari makan. Kalau begitu, kau tidak akan makan, dan akhirnya kau akan mati. Sejenak sang ular terdiam. Ia mencoba merenungkan nasihat tikus. Jadi, kita tidak bisa hidup sendiri. Tentu.
Bukankah kita bisa berteman dan tentunya kita dapat mencari makan bersama? Bukankah itu lebih menyenangkan daripada nantinya setelah kau memakanku, kau hanya akan hidup sendiri? Ular mengangguk tanda mengerti. Baiklah kalau begitu, maafkan aku. Tikus pun memaafkan ular. Mereka tersenyum bahagia, kemudian beranjak mencari makanan bersama-sama. Anak-anak yang hebat, itulah dongeng tentang ular dan tikus ya. Di sini ada tokohnya, yaitu ular dan tikus. Ada watak, ada pesan yang akan disampaikan dalam dongeng ini. Nah, sikap kebersamaan yang dilakukan oleh ular dan tikus yaitu dalam dongeng ini tadi anak-anak mereka memutuskan untuk berteman dan mencari makan bersama-sama. Akhirnya ular nurut sama tikus ya untuk mau berteman dan mencari makan bersama-sama. Perhatikan gambar ini anak-anak. Gambar yang ada di dalam kelas. Ini ada yang sedang membaca buku, ada yang sedang bermain lompat tali ya. Ini di halaman kelas anak-anak, di halaman sekolah ya. Ada yang bermain sunda-manda. Banyak keberagaman sekolah yang ada di sekolahnya Siti. Siti memakai jilbab. Kemudian Edo berambut keriting. Udin memakai kacamata. Setiap manusia memiliki ciri khas yang dapat dirasakan secara langsung maupun secara tidak langsung. Secara langsung yaitu ciri tubuh dan ciri fisik. Misalnya warna kulit, tinggi badan, bentuk rambut, dan lain sebagainya. Ada juga ciri khas yang terlihat secara langsung anak-anak yaitu sifat. Misalnya sifat rajin, sifat jujur, suka menolong. Nah, itu ciri khas orang itu sendiri-sendiri. Meskipun berbeda, kita tetap dapat berteman dengan rukun dan saling menghargai terhadap perbedaan. Kita dapat menggunakan perbedaan itu untuk melakukan kebaikan anak-anak ya. Tidak boleh pilih-pilih teman, kita harus saling menghargai. Harus rukun dengan teman-teman. Nah, tugas anak-anak hebat di rumah membaca dongeng yang berjudul Tupai dan Kura-Kura pada Bupena halaman 4. Kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan pada halaman 5. Yang dikumpulkan Bupena halaman 9G nomor 1 sampai 3. Anak-anak hebat yang salih dan salihah, Ustazah cukupkan sekian ya. Nah, semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.